Assalamualaikum. Hello dear. Let's study English. Last video you have learned about simple present tense and its pattern. Now we are going to do the exercise. Alright dear, let's do the exercise. For positive sentence, ada kata this is the adjective, katanya adalah kata sifat pintar, and there are pronoun saya, kamu, mereka, kami, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk binatang. Okay, let's translate to English. For example, bla 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 pintar, bla 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 di sini kita isi dengan pronoun ya. Pronounnya di sini ada 7. Yang pertama saya. Oke. What is saya in English? Saya it's mean I. Saya I. Pintar it's mean, for example we use the word smart ya. Kita gunakan kata smart. Saya pintar. I smart. Nah, this is still wrong ya. Ini masih salah karena kemarin sudah kita bahas jika kalimat itu tidak ada kata kerjanya maka harus menggunakan to be ya. Polanya menggunakan nominal form. Nah, to be-nya apa nih untuk kata I? Oke, I menggunakan to be. Ya, that's right. To be-nya adalah am. So, saya pintar in English is I am smart. Okay, and then kamu ya, kamu pintar. What is kamu pintar? Kamu you. Pintar tadi adalah smart. Nah, and what is the to be? Yeah, that's right. To be-nya adalah are. Okay, next, mereka. Mereka pintar. What is mereka? Mereka they. And then pintar, smart. Nah, okay, how about to be? Ya, mereka they menggunakan to be are. So, mereka pintar in English is they are smart. Okay, next. Kami. What is kami? Ya, kami we. Pintar, smart. Okay, don't forget to be. Ya. We. Ya, to be-nya adalah are. Ya. Kami pintar, we are smart. Okay, next. Dia pintar. Dia laki-laki, he. Pintar, smart. How about to be? Nah, karena dia to be-nya adalah ya, is ya. To be-nya adalah is. So, dia pintar, he is smart ya. Oke, sama dengan dia perempuan. Dia perempuan in English she. Pintar, smart. To be-nya ya sama ya, to be-nya menggunakan is. Oke, and then dia binatang. Misalnya dia di sini kita menunjuk kepada kucing ya. Kalau kata bendanya the cat ya, with noun the cat. Tapi kalau kita ganti misalnya menggunakan pronoun untuk benda atau binatang itu digunakan adalah it ya. It pintarnya adalah smart. Okay, don't forget about to be. Ya, to be-nya adalah is ya. So, dia pintar, it is smart. Okay. Next, for negative sentence ya. Untuk kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif ciri khasnya adalah ada kata tidak atau bukan ya. Karena di sini komplementnya adalah kata benda, maka ketika diterjemahkan not-nya adalah bukan ya. Saya bukan pencuri.
Oke, kita tulis dulu ya semuanya untuk subjeknya, subjek negatif, subjek pronoun. Oke, yang pertama saya, I, kamu, you, mereka, they, next kami, we, dia laki-laki, ya, he, dia perempuan, she, dia untuk binatang, it. Oke. And next, bukan pencuri. Kita tahu bukan itu diartikannya adalah not, ya. Kita tulis dulu berjarak ya. Bukan itu adalah not. Kita tulis semuanya not, semuanya ini negatif ya, jadi menggunakan not. And what is pencuri? Pencuri in English is thief. Ya, thief, T-H-I-E-F, thief. Okay. Now kita isi dengan to be-nya. Oke, do you still remember? Masih ingat to be-nya? I, to be-nya adalah ya, am. And you, are. They, ya, are. Next we, are. He, is. She, is. It, is. Baca dulu ya. Jadi saya bukan pencuri. In English is I am not thief. Kamu bukan pencuri. You are not thief. Mereka bukan pencuri. They are not thief. Kami bukan pencuri. We are not thief. Dia bukan pencuri. He is not thief. Dia perempuan, bukan pencuri. She is not thief. And dia binatang, bukan pencuri. It is not thief. Well, next for interrogative sentence ya, untuk kalimat tanya. Oke, di sini harusnya ada tanda tanya ya di belakangnya. Setiap pertanyaan kalimat tanya di belakangnya ada question mark, ada tanda tanya. Oke, apakah? Nah, kemarin sudah dibahas apakah di sini adalah to be. Ya, to be-nya sesuaikan dengan subjek yang ada. Oke, subjek pronounnya kita tulis kembali ya. Nah, apakah posisinya di depan? Berarti kita tulis subjek sebagai kata kedua. Saya, I, kamu, you, mereka, they, kami, we, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, dia binatang, it. Oke, kemudian di sini ada apakah setelah subjek ada. Ada, it's mean to be ya. Ada kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris dia menggunakan to be. Nah, posisinya ada dua ya. Ada apakah, ada. Semuanya diterjemahkan adalah to be. Maka kita ambil salah satu aja yang mewakili ya. Simpan di paling depan. Nah, yang paling depan apakah dan ada kita sesuaikan to be-nya ya. Nah, to be dari I adalah ya, am. Nah, don't forget ya, use capital ya. Kita gunakan huruf kapital karena posisinya di awal kalimat, jadi penulisan harus huruf kapital. Oke, then you, to be-nya adalah are. Ya, they are, we are, he, iya, that's right, is ya. She is, it is. Nah, kalimat selanjutnya adalah, nah adanya sudah tadi artinya sama dengan apakah. Di rumah, what is di rumah? Rumahnya, rumah itu ada dua kata ya, bisa menggunakan home, bisa juga house. Nah, kita gunakan home dulu ya. Kalau home maka di-nya menggunakan at. Ya, di rumah at, rumahnya adalah home. At home. Ya, sama semuanya ke bawah. At home. Ini komplemennya berarti menggunakan preposition ya, preposition kata depan. Kata depan kemarin itu ada di dalam, di ya, ini namanya preposition kata depan. Oke, semuanya kita tambahkan home. Ya, terakhir juga home. Nah, oke, ini sudah jadi kalimat pertanyaan ya. Don't forget, karena ini kalimat pertanyaan ya, don't forget use question mark ya, gunakan tanda tanya. Wajib ada tanda tanya.
Nah, ini udah jadi satu kalimat. Apakah saya ada di rumah? Am I at home? Apakah kamu ada di rumah? Are you at home? Apakah mereka ada di rumah? Are they at home? Apakah kami ada di rumah? Are we at home? Apakah dia laki-laki ada di rumah? Is he at home? Apakah dia perempuan ada di rumah? Is she at home? Apakah dia binatang ada di rumah? Is it at home? Nah, untuk pertanyaan, this is the question ya. Jadi perlu jawaban ya. What is the response of this question? Kemarin sudah dibahas. Jika pertanyaannya apakah, kemungkinan jawabannya hanya ada dua. Yes or no, ya atau tidak. Oke, kita coba menjawab dengan kata kalimat yes atau no ya. Am I at home? Apakah saya ada di rumah? Jika yes ya, karena ini bertanya kepada diri sendiri, berarti ini kita membutuhkan lawan bicara ya. Nah, kalau menanyakan diri sendiri, yang jawab adalah lawan pasangan kita ya, lawan berbicara kita. Berarti di I berubah menjadi you. Nah, setelah yes subjek, maka kemarin jawabannya harus ada are ya, to be. Yes, you are, menggunakan to be. Oke, and then ini baru yes ya. Kalau misalnya no, bagaimana? Oke, kita jawab di bawah, di depannya saja ya. Kalau misalnya tidak ada di rumah, jawabannya no. No, koma, subjeknya you, to be-nya are, don't forget use not. Ya. Am I at home? Kalau ya yes you are, kalau tidak di rumah no you are not. Oke, kemudian kalimat tanya selanjutnya adalah are you at home? Nah, ini bertanya kepada kamu, maka yang menjawab adalah lawan bicara kita ya. Apakah kamu ada di rumah? Nah, berarti kalau jawabannya yes, ya. Nah, kalau pertanyaannya I, jawabannya you. Nah, kalau pertanyaan you berarti jawabannya I ya. Yes, I am. Nah, how about no? Kalau misalnya tidak ada di rumah, berarti no, I am not. Tinggal ditambahkan not saja ya. Kemudian mereka. Apakah mereka ada di rumah? Ya, sama tadi menggunakan yes. Nah, kalau ini karena dia subjeknya they ya, kita bertanya kepada orang apakah mereka, maka orang tersebut juga akan menjawab dengan kata mereka ya. Jadi apakah mereka ada di rumah? Yes, they. Subjeknya to be-nya adalah are ya. Yes, they are. Ya, mereka ada ya. Yes, they are. Kalau tidak ada, berarti jawabannya no, koma ya. They are ditambah not. Oke, sorry ini mepet ya kertasnya. Oke, and then kami, are we at home ya. Apakah kami ada di rumah? Jawabannya, maka jika subjeknya we, maka jawabannya juga we ya. Yes, we are. Kalau tidak ada berarti no, we are not. Oke, ini kurang rapi ya. Silakan tulis serapih mungkin ya. Jika kertasnya cukup, ini bisa disimpan di sebelahnya, tapi karena ini tulisannya tidak cukup ya, jadi cari tempat yang lain. Oke, kemudian apakah dia ada di rumah? Is he at home? Oke, sama. Kalau jawabannya yes, koma, subjeknya he, to be-nya karena to be-nya di depan sudah ada is, maka jawabannya juga is ya. Tadi pertanyaannya pakai are, jawabannya juga are ya. Yes, he is. Nah, kalau tidak berarti no, he is, tinggal ditambahkan not di belakangnya. Oke, next. Nah, dia perempuan. Sama ya. Yes, kemudian subjeknya she, to be-nya is ya. Oke, kalau tidak berarti no, she is not. Oke, and then terakhir, nah misalnya ini nanya ada
kucing di rumah ya. Apakah dia ada di rumah? Maksudnya dia di sini kepada kucing, entah ke anjing ya, tergantung binatangnya apa. Is it at home? Nah, kalau ada jawabannya yes. It is. Kalau tidak ada berarti sebenarnya di sini cukup nih ya untuk no. Bolehlah di sini ya. No, it is not ya. Okay, that's the exercise of simple present for nominal form. Ini masih bentuk nominal form. Thank you. Bye. Wassalamualaikum.